Hutang pinjol bisa auto lunas. Banyak yang tidak percaya, banyak juga yang percaya. Ya, kalau saya Raja Galbay pribadi sangat mempercayai hal itu. Ya, kenapa bisa percaya? Karena saya mengalaminya sendiri. Hutang saya auto lunas. Ya, saya Galbay 30 aplikasi pinjaman online legalnya OJK. Ya, dan belum sama sekali saya bayarkan sampai saat ini. Oke, lalu saya cek slip OJK saya dan di situ keterangannya lunas lancar. Ya, bagi Anda yang sudah mengikuti saya berbulan-bulan yang lalu, pasti tahu kalau saya pernah mengangkat tentang slip OJK saya yang isi hutangnya itu diauto lunaskan sendiri oleh perusahaan-perusahaan pinjolnya. Jadi wajar jika ada orang yang tidak percaya bahwa hutang dipinjol itu bisa auto lunas. Oke, karena mereka belum pernah mengalaminya, belum pernah slik OJK, baca slik OJK. Gitu ya. Nah, di grup Facebook Raja Galbay ya banyak yang sudah auto lunas juga, banyak yang nge-share, "Wah, ini hutang saya auto lunas," gitu ya. Banyak yang nge-share kalau hutangnya sudah dilunasi secara otomatis oleh pinjolnya, gitu. Ya, nah sekarang pertanyaannya ya anggap saja begini ya, "Oke deh Bang, saya percaya walaupun saya belum mengalami hal tersebut," gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa hutang pinjol kok bisa auto lunas? Kenapa pinjol ini mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya? Gitu ya. Nah, jawabannya ada 3. Yang pertama karena perusahaan pinjol bisa didenda oleh OJK jika kredit macetnya tinggi. Ya, maka dari itu untuk menurunkan kredit macet yang tinggi di suatu perusahaan pinjol, mau nggak mau perusahaan pinjol ini mengauto lunaskan hutang-hutang yang dirasa sudah busuk atau sudah tidak bisa tertagih lagi. Ya, nasabahnya ini kategorinya ini sudah tidak bisa tertagih lagi atau sudah lama sekali galbainya. Gitu ya. Sehingga tingkat kredit macet di suatu perusahaan pinjol tersebut itu berkurang atau masih diambang batas yang sehat. Jadi OJK menyimpulkan perusahaan pinjol ini tidak akan ditegur, tidak bisa ditegur, tidak perlu didenda gitu ya. Karena dianggap masih sehat ya, yang gagal bayarnya sedikit gitu ya. Padahal banyak yang gagal bayarnya. Oh gitu Bang, oke oke. Nah sekarang gimana Bang biar saya ini masuk kategori nasabah yang sudah busuk atau bisa diautolunaskan? Nah agar Anda diautolunaskan, buatlah diri Anda sendiri menjadi nasabah yang sudah tidak bisa lagi ditagih. Ya, karena WA Anda checklist 1. Ya, WhatsApp Anda itu checklist 1 terus. Nomor telepon Anda selalu tidak aktif. Ya, dihubungi kondarnya tidak aktif juga atau kondarnya selalu bilang tidak kenal dengan Anda gitu ya. Itu sudah pasti masuk dalam kategori nasabah yang akan diauto lunaskan. Ya, tapi kalau Anda masih bales, masih iya, masih nanti minggu depan, masih nyicil ke DC lapangan 50.000 per minggu padahal sama DC-nya nggak disetorin ke kantornya gitu ya. Itu Anda termasuk dalam kategori nasabah yang masih bisa diusahakan untuk pelunasan. Ya, Anda itu dianggapnya masih takut dengan pinjol, ini masih bisa nih. Ya, orang ini masih takut, tekan, ya, ancam sebar data, ancam akan ditagih 15 orang, akan ke RT RW. Gitu ya, maka dari itu jadilah nasabah yang tidak bisa tertagih lagi, gitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa pinjol ini mengautolunaskan hutang-hutang para nasabahnya? Karena untuk menipu investor, ya. Contoh, Anda adalah seorang investor, ya. Apakah Anda mau memberikan uang Anda kepada perusahaan yang sedang kolaps? Ya tentu tidak. Gitu ya. Apakah seorang investor mau memberikan uangnya kepada perusahaan pinjol yang nasabahnya banyak yang gagal membayar? Tentu tidak. Maka dari itu mereka menghapus hutang-hutang Anda agar mereka bisa mengelabui investor untuk invest ke perusahaan tersebut. Ya, "Oh Pak, di kami ini lancar pembayarannya Pak, sini Pak uangnya." Padahal belum tentu. Ya, bukan Anda saja yang gagal bayar, tapi perusahaan pinjol pun banyak yang gagal bayar ke investornya. Ya, tidak bisa mengembalikan uang kepada para investornya. Banyak perusahaan pinjol yang seperti itu. Rata-rata yang sudah tidak ada, ya Cashwagon dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ada lagi yang parah ya, bukan nggak bisa mengembalikan uang kepada investor, tapi ada perusahaan pinjol yang melakukan scam kepada para investornya. Ya, mereka kumpulkan para investor ya, lalu uangnya sudah kekumpul, mereka kabur dan menutup aplikasi pinjolnya. Ya, investornya kena tipu
Gitu ya. Jadi itulah alasan kedua kenapa pinjol ini melunasi hutang Anda untuk menipu para investor. Oke. Nah, yang ketiga ya, kenapa pinjol ini mengautolunaskan hutang-hutang nasabahnya? Karena bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk melunasi tagihan-tagihan yang macet. Ya. Nah, di video ini saya sajikan dua pinjol dulu saja ya. Yang pertama ada EasyCash dan yang kedua ada Shopee. Ya, entah itu SPayLater maupun pinjamnya sama saja. Oke, langsung kita simak pernyataan dari kedua perusahaan tersebut yang telah bekerja sama dengan asuransi kredit untuk melunasi kredit macet atau gagal bayar. Sehingga hutang Anda bisa auto lunas. Oke? Untuk membuktikannya bahwa Shopee Pinjam dan SPayLater itu menggunakan asuransi, mari kita scroll ke bawah, lalu kita klik syarat dan ketentuan ini. Oke ya. Di sini tulisannya, dengan klik aktifkan sekarang, kamu setuju dengan syarat dan ketentuan. Oke, kita klik. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada artikel ya tentang syarat dan ketentuan layanan SPayLater bagi penerima pinjaman, yaitu nasabah-nasabah atau Anda-Anda yang sudah pakai SPayLater dan Pinjam gitu. Nah, di sini kan banyak sekali ya. Ada pendahuluan, definisi, ya lain-lain gitu kan. Wah, banyak banget gitu. Tidak mungkin ya saya baca satu-satu di video ini gitu ya, karena terlalu panjang dan juga banyak hal-hal yang tidak perlu Anda baca atau tidak penting gitu ya. Tapi saya akan menunjukkan hal-hal yang pentingnya saja. Oke, di nomor 4 ya, di nomor 4 itu bagian untuk Anda perhatikan ya, di poin 4. Di poin 4 langsung lompat ke 4.3. Ya, di sini ya. Nah, di sini tulisannya risiko kredit atau gagal bayar atau galbay itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, yaitu Pinjam atau SPayLater maupun investornya juga. Oke ya, dan atau asuransi kredit gitu ya. Jadi Pinjam dan SPayLater itu ya mengasuransikan hutang-hutang Anda semua. Ya, yang mana nanti juga bisa auto lunas seperti saya. Nah, gitu. Jadi selamat ya bagi Anda yang galbay-galbay di SPayLater dan Pinjam ya. Anda harus mengetahui bahwa resiko kredit atau gagal bayar itu tanggung jawabnya ya sepenuhnya diambil oleh pemberi pinjaman atau asuransi kredit gitu ya, yang mana Anda itu nanti akan dilunaskan sendiri, otomatis lunas. Nah, EasyCash ini ya akan mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya yang macet gitu. Oke. Nah, di sini di bagian asuransi kredit ya, di sini juga ada tertuliskan metode asuransi dari EasyCash. Kita baca sebentar ya. Nah, dalam mewujudkan komitmen perusahaan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman pada aplikasi EasyCash, maka EasyCash telah mengadakan kerjasama dengan PT Asuransi Intra Asia untuk menyediakan asuransi kredit gagal bayar gitu ya. Jadi siapa yang galbay di EasyCash ya, nah selamat ya, bahwa hutang-hutang Anda itu ya sudah diasuransikan di PT Asuransi Intra Asia. Mau hutang Anda 10 juta, 20 juta, 30 juta itu sudah diasuransikan gitu ya. Dan juga terbukti bahwa pinjol-pinjol ini tidak mau kehilangan para investornya. Ya, di sini tertuliskan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman itu kan investor gitu ya. Jadi pinjol ini lemah gitu loh ya, tanpa kita perlu membayar pun ya, pinjol ini akan mengasuransikan hutang-hutang kita gitu loh, atau bisa juga pinjolnya sendiri yang ngebayarin hutang-hutang kita agar tidak kehilangan para investor gitu. Jelas ya di sini ya, untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman atau investor gitu. Selamat bagi Anda yang hutang di EasyCash berapapun itu ya, hutang Anda sudah diasuransikan gitu. Selamat ya. Jadi buat Anda tidak perlu lagi pusing mikirin hutang-hutang Anda gitu ya. Anda fokuskan saja hidup Anda untuk menata ekonomi Anda kembali. Jadilah orang kaya, terutama bagi para laki-laki ya. Anda laki-laki harus punya banyak uang. Oke ya, setelah ini Anda lupakan pinjol Anda ya. Anda bekerja dengan giat, dengan serius mencoba usaha-usaha baru ya, lalu mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.